Pemirsa, dalam beberapa hari terakhir, kelompok kriminal bersenjata KKB semakin sering mengganggu keamanan di Papua, mulai dari menyerang aparat, menganiaya warga, termasuk guru dan tenaga kesehatan hingga merusak fasilitas mulai dari sekolah hingga puskesmas. Kita segera bergabung bersama Letkol Infantri Arif Budi Situmeang, Dandim 1702 Jayawijaya. Selamat siang Letkol Infantri Arif Budi Situmeang, salam sehat selalu. Salam sehat selalu, selamat siang Pak Baik, Lady, Pak Dandim, selamat siang pemirsa. Ya, Pak Dandim, ini bagaimana kondisi di sana saat ini pasca peristiwa yang menimpa Sertu Eko Andrianto bersama istri dan anaknya? Apakah sudah mulai kondusif? Sampai saat ini situasi kondusif di seluruh wilayah Yalimo, khususnya di kota Elelim tempat terjadinya pembantaian terhadap anggota kami Sersan 1 Eko Andrianto Hasugian dan istrinya Bidan Sri Lestari. Jadi situasi terpantau sangat kondusif, aktivitas ekonomi berjalan normal seperti biasa. Demikian Mbak Lady. Kemudian untuk penjagaannya setelah adanya penyerangan terhadap anggota TNI, kemudian penyerangan terhadap sekolah, bahkan kemudian penyerangan terhadap tenaga kesehatan, bagaimana penjagaan di sekitaran lokasi saat ini, Pak Dandim? Halo? Ya, Pak Dandim, saya ulangi lagi pertanyaannya. Setelah adanya penyerangan terhadap anggota TNI, terdengar ya suara saya, Pak Dandim? Bisa. Baik, kami ulangi sekali lagi bahwa setelah adanya penyerangan terhadap anggota TNI, kemudian pembakaran terhadap sekolah, bahkan penyerangan terhadap tenaga kesehatan, bagaimana penjagaan di sekitaran lokasi saat ini? Untuk di wilayah Elelim sendiri di Kabupaten Yalimo ini adalah baru kejadian yang pertama sekali. Sehingga penjagaan bukan hanya oleh TNI Polri, namun juga seluruh perangkat masyarakat, para kepala desa, kepala suku, tokoh adat, mereka mengutuk keras dan ikut bergabung. Bahkan bersama-sama dengan kami menyatakan sikap mencari pelaku ini hingga boleh mempertanggungjawabkan perbuatannya saat ditangkap nanti. Begitu. Baik, Pak Dandim, ini kalau kita lihat tenaga kesehatan ini juga menjadi salah satu korban dari penyerangan yang dilakukan oleh KKB. Bagaimana jaminan keamanan terhadap tenaga kesehatan, apalagi mereka menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan warga di tengah pandemi saat ini? Dalam kesempatan ini juga saya mau menyampaikan atas nama satuan kami ya dari Kodim 1702 Jayawijaya dan Kodam Cendrawasih bahwa ibu ini almarhumah Bidan Sri adalah orang yang sangat berjasa yang tetap melaksanakan tugas pada saat Kabupaten Elelim pun saat kota Elelim dilanda kerusuhan dan banyak yang mengungsi. Ibu ini tetap melayani masyarakat dan tinggal di sana bersama suaminya. Kemudian sudah menolong puluhan bahkan ratusan ibu-ibu, mama-mama orang asli Papua melahirkan anaknya dengan selamat. Jadi mereka juga sangat kehilangan tadi. Nah, kebetulan ibu ini juga adalah merupakan istri tentara dalam organisasi Persit, sehingga ikut mendampingi suami di tempat tugasnya di kabupaten ini. Keberadaan anggota kami di sana adalah untuk di sekitar sampai anggota kami melaksanakan menyewa rumah untuk tempat tinggal adalah dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan Ibu almarhumah Bidan Sri ke masyarakat yang dilayaninya, sehingga tidak terlalu jauh saat akan berjalan kaki ke perumahan Koramil, sehingga mereka mengontrak di luar, tujuannya supaya dapat. Namun hingga saat ini bentuk pengamanan kami adalah baik dengan Polri, kami bersama-sama mengamankan kota Elelim, mengamankan Kabupaten Yalimo, dan Puskesmas, Polres, dan Posramil tempatnya berdekatan. Jadi kita saling pantau dan saling mengamankan. Demikian, Mbak. Terakhir nih Pak Dandim, bagaimana kondisi anak almarhum Sertu Eko Andrianto saat ini, Pak? Yang pertama jelas masih trauma yang sangat menggetirkan bahwa anak keduanya, anak Ananda Elvano, ini kedua jarinya putus, jari tengah dan jari telunjuk tangan kiri, yang pada saat ibunya mendapat tindak kekerasan, dia sedang digendong oleh ibunya, dan ibunya tertebas lehernya di bagian belakang, sehingga jari anak ini pun ikut putus. Anak ini masih balita,
masih umur 3 tahun namun masih mengkonsumsi ASI, sehingga dengan kematian ibunya ini juga sangat memprihatinkan. Dan dari Pangdam 17 Cendrawasih dan Rem Jayapura sudah menyampaikan kepada kami akan kita bukakan nomor rekening untuk salurkan bantuan kepada yang bersangkutan. Diharapkan bisa memperoleh beasiswa hingga mengalami masa studi minimal sampai SMA. Demikian, Mbak. Baik. Baik, terima kasih Letkol Infantri Arif Budi Situmeyang, Dandim 1702 Jayawijaya atas penjelasannya bersama kami seputaran ini siang RCTI. Sehat selalu Pak Dandim dan selamat melanjutkan aktivitas dan tugas kembali.